Betul sekali Kak Debi. Kak Debi rasanya udah gak sabar nih Kak Durman, pengen ibadah bareng bersama dengan teman-teman adik-adik yang ada di rumah. Kak Durman juga rindu sekali, pastinya juga adik-adik rindu sekali. Yuk kita beribadah bersama-sama. Aku anak raja, aku anak raja, aku tetap anak raja. Loh, kok cuman Hana yang anak raja? Kan Shalom juga anak raja. Lagunya kan bukan seperti itu, Hana. Yang benar itu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Halo Shalom. Wah, sedang apa kalian di sini? Halo Kak, kami sedang bernyanyi lagu. Aku anak raja, engkau anak raja. Tapi si Hana masa bernyanyinya hanya aku anak raja saja. Hana kan memang anak raja. Tapi Shalom juga mau disebut anak raja, Kak. Tenang, Hana benar. Kamu adalah anak raja. Shalom juga, jangan sedih. Ya, karena kamu juga adalah anak raja. Benar yang dikatakan Kak Debi, Hana dan Shalom. Kak Durman dan Kak Debi juga adalah anak raja. Aku dan kamu dan kita semua adalah anak raja. Jadi Tuhan Yesus adalah raja untuk semua orang ya Kak? Tentu saja Hana. Nah, namun sebelum Kak Debi sama Kak Durman lebih lanjut nih bercerita tentang kita adalah anak raja, yuk bersama-sama Kak Debi ajak setiap kita mau berdoa sebelum kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Come on adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk hari ini. Kalau Engkau Allah yang selalu memelihara kami, Engkau Allah yang selalu menyelamatkan kami dari setiap apapun yang kami alami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, hidup kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Bangkit berdiri adik-adik, nyanyi ya sama-sama. Here we go. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down, shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus, riding on the donkey. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. With the branches of the trees before him. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive. Shout Hosanna, Hosanna. Here comes Jesus, rising up in glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. He is alive, let's tell the world his story. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Shout Hosanna, Hosanna. Jumping up and down, jumping up and down, jumping up and down. Shout Hosanna. Adik-adik, kita siapkan hati kita ya buat firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, sebab Dia adalah Raja segala raja. Mari kita memuji Dia adik-adik. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa.
selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Dengan segenap hati kita datang di hadapan-Nya. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Adik-adik, sekarang siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Suatu waktu, Yesus dan murid-muridnya hendak pergi ke kota Yerusalem. Yesus lalu berkata kepada dua orang muridnya, "Pergilah ke kampung yang ada di depan sana. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Yesus memerlukan keledai itu karena Tuhan Allah telah berfirman di dalam kitab yang ditulis Nabi Zakaria bahwa Sang Mesias, Raja yang menyelamatkan bangsa Israel, akan datang mengendarai seekor keledai beban yang muda. Pada masa itu, raja-raja masuk ke dalam kota dengan mengendarai seekor keledai yang besar dan kuat. Mereka mau setiap orang melihat betapa hebatnya sang raja dan menjadi takut dan hormat kepadanya. Yesus juga mau setiap orang mengenalnya sebagai raja. Tapi Yesus tidak mau semua orang menjadi takut kepadanya. Karena itu Yesus masuk ke dalam kota dengan mengendarai seekor keledai muda. Ketika murid-murid Yesus memasuki kampung, mereka segera menemukan keledai muda sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Ketika mereka hendak membawa keledai itu, pemiliknya bertanya apa yang mereka lakukan. Lalu murid-murid menjawab, "Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya lagi ke sini." Mereka lalu membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan baju mereka, dan setelah itu Yesus naik ke atasnya. Orang-orang berkumpul untuk melihat Yesus. Di antara orang-orang itu ada yang pernah disembuhkan oleh Yesus dari sakit, buta, tuli maupun lumpuh.
Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Begitulah cara mereka menghormati seorang raja pada masa itu. Orang-orang bersorak memuji Tuhan dan berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Semua orang bersukacita menyambut Yesus. Para pemimpin agama dan orang-orang Farisi tidak suka melihat orang-orang bersukacita menyambut Yesus. Mereka lalu meminta Yesus menghentikan orang-orang itu. Yesus menjadi sedih karena para pemimpin agama dan orang-orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus lalu berkata, "Jika mereka ini diam, maka batu-batu ini yang akan berteriak." Inilah waktunya semua orang tahu bahwa Yesus adalah Mesias, seorang yang diutus oleh Tuhan, dan saatnya bagi semua orang untuk memilih apakah mereka percaya kepada Yesus. Hana dan Shalom, apakah kalian masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu tentang apa ya? Tentang Paskah, Kak. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke kota Yerusalem merayakan Paskah. Kalau Hana ingatnya tentang Tuhan Yesus yang naik keledai dan dieluk-elukan sama orang-orang yang ada di Yerusalem, Kak. Wow, Shalom dan Hana luar biasa sekali ya. Nah, minggu ini Kak Jepri dan adik-adik di rumah, Shalom dan Hana, kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus adalah Raja. Apakah Tuhan Yesus pernah jadi raja, Kak? Shalom, semangat sekali ya Kak Jepri. Benar sekali, Shalom. Semangat. Wah, Kak Durman jadi semangat juga mau cerita firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, bangsa Israel meletakkan jubahnya dan daun palem untuk dilalui Tuhan Yesus sebagai tanda mereka percaya dan menghormati Tuhan Yesus sebagai Raja akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi, Kak. Kenapa bangsa Israel minta dibebaskan dari bangsa Romawi, Kak? Nah, begini. Karena pada saat itu bangsa Romawi berkuasa atas Israel. Mereka harus mengikuti apa yang bangsa Romawi mau. Dan itu membuat bangsa Israel kesulitan. Jadi mereka berharap Tuhan Yesus menjadi raja untuk membebaskan orang Israel. Tapi adik-adik, Kak Jepri, Hana dan Shalom, Tuhan Yesus bukan datang ke dunia menjadi raja seperti orang Israel mau loh. Yesus datang untuk menjadi raja atas semua manusia di dunia. Bukan hanya membebaskan bangsa Israel saja, tapi kita semua loh adik-adik. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menjadi raja kita, Kak? Begini, Shalom. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus akan berkuasa atas hidup kita. Baik itu Shalom dan adik-adik yang ada di rumah. Dengan begitu adik-adik, Tuhan Yesus menjadi raja bagi adik-adik juga. Nah, kalau adik-adik mau Tuhan Yesus menjadi raja, maka adik-adik harus mengikuti keinginan Tuhan Yesus. Bukan keinginan adik-adik loh yang harus diikuti, tetapi keinginan dan maunya Tuhan Yesus. Contohnya loh adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik jujur. Betul Kak Jepri? Betul sekali. Nah, berarti adik-adik harus minta izin jika mau mengambil barang orang lain. Kalau sudah diizinkan, harus dijaga dan dikembalikan lagi ke tempatnya. Kak, kalau Tuhan Yesus menjadi raja kita, jadi kita nggak bakal sedih lagi ya, Kak? Kesulitan akan tetap ada, Shalom. Tapi Tuhan akan menyertai kita supaya adik-adik dan Shalom bisa tidak sedih lagi.
Jadi Tuhan Yesus itu raja yang akan menyertai kita selamanya. Hana mau Kak Tuhan Yesus menjadi raja dalam hidup Hana. Shalom juga mau, Kak. Nah, adik-adik, bagaimana adik-adik di rumah? Apakah mau menjadi Tuhan Yesus sebagai raja dalam hidup adik-adik? Ayo adik-adik yang mau agar Tuhan Yesus menjadi raja di dalam hidupnya, kakak ajak adik-adik menaruh tangan di dada dan ikutin Kak Durmannya berdoa ya. Yuk adik-adik ikutin Kak Durman berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa bahwa Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah Tuhan. adalah Tuhan. Ampuni kesalahan aku ya Tuhan. Ampuni kesalahan aku ya Tuhan. Jadilah raja dalam hidupku. Jadilah raja di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai untuk firman Tuhan. Saatnya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kak Jepri, Ya Kak Durman. ini ayat firman Tuhan atau ayat hafalan ini sepertinya ada lagu nih. Benar sekali Kak Durman. Bagaimana lagunya? Coba kita nyanyikan. Coba kita nyanyikan. 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wow, adik-adik sudah tahu ayat hafalannya dengan menyanyikan di rumah ya, belajar sama mami papi ya. Kak Debi, Ya Kak Durman. kita mau ngapain ini? Memuji Tuhan sudah selesai. Ya, kita juga sama adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya Dan kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kak Ardian kembali hari ini ketemu dengan kalian untuk mulai aktivitas. Sebelum mulai, yuk kita cek bahan-bahan apa saja yang sudah Papi Mami siapkan buat kita semua. Bahan kelas kecil, karton Asturo warna merah, penggaris, pensil, cotton ball, lem putih, manik-manik. Nah, Papi Mami, kita mau lipat 2 karton Asturo ini. Papi Mami potongkan menggunakan cutter. Lalu kita ukur pakai penggaris. Bagi 2 10 cm. Di sini juga tandain 10 cm. Tarik garis, kasih tanda setiap 5 cm. Buat garis diagonal. Kita buat pola zigzag seperti ini. Papi Mami tolong guntingin seperti ini ya. Kalau adik-adiknya sudah bisa menggunting, Papi Mami bisa berikan gunting untuk anak-anak. Nah, pola ukur itulah yang akan menjadi patokan Papi Mami untuk mengelemnya. Jadi saya akan oleskan lem di sini, lalu saya tempelkan ujungnya. Kalau kepala adik-adiknya lebih kecil, Papi Mami bisa tempelkan lebih maju lagi dan buang ujungnya. Nah, adik-adik, Papi Mami kan sudah siapin bahan. Kita sekarang mulai mengerjakannya. Nah, sekarang giliran adik-adik untuk menghias mahkota. Oke, kalian bisa menghias bebas adik-adik ya. Adik-adik olesin dengan lem lalu ambil hiasan manik-maniknya. Ya, di sini kasih gambar manik-manik bergambar bintang. Kalau kalian punya gambar yang lain, kalian boleh tempelkan. Oh iya, Papi Mami selama aktivitas harus mendampingin adik-adik ya. Seperti ini. Oke. Kita boleh tambah hiasan yang lain. Nah, ini gambar bintang juga. Oke, adik-adik bebas ya menghiasnya ya, penuhkan dengan hiasan di sini di bagian paling bawah. Nah, ada yang kurang nih adik-adik.
bagian atas mahkota ini kita mau tempelkan dengan cotton ball. Nah, olesi dengan lem di bagian atas. Lalu olesin lagi di sini. Nah, kita ambilkan cotton ballnya, tempelkan di sini ya. Tuh. Kalau adik-adik kesulitan, papi mami bantu ya. Adik-adik juga kalau nggak bisa, jangan lupa minta bantuan sama papi mami. Nah, selesai di aktivitas kita adik-adik. Ya, jangan lupa mahkota ini dipakai ke kepala kalian dan mintakan papi mami untuk foto kalian. Nah, fotonya nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini atau ke Instagram DNA Kid GBI Puri Indah. Bagus kan aktivitasnya? Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, ajaklah anak untuk berdoa dengan doa Bapa kami pada malam hari. Jelaskan arti dari kata-kata di dalam doa Bapa kami. Nah, lakukan hal ini sesering mungkin sampai anak mengerti menghormati Tuhan sebagai Raja. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita hari ini sudah banyak sekali diberkati melalui pujian dan firman Tuhan. Waktunya adik-adik kita rindu memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi, di saat adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan ya QR code-nya. Selamat memberi adik-adik, yuk kita bersama-sama berdoa persembahan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan, Allah dan Raja di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau hadir sebagai Raja di dalam hidup kami. Saatnya Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami rindu memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati mama papa ya di dalam setiap pekerjaan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita memuji nama Tuhan. Say you believe it. Sing for the whole world to hear it. We know and we declare it. Jesus is King. Say you believe it. Sing loud, sing like you mean it. We know and we declare it. Jesus is King. Say you believe it. Sing for the whole world to hear it. We know and we declare it. Jesus is King. Say you believe it. Sing loud, sing like you mean it. We know and we declare it. Jesus is King. Semua kita percaya Tuhan dahsyat. Nyanyi ya. I believe the kingdom come, the Son of God, the King of love. I believe the kingdom come, the Son of God, the King of love. Say you believe it. Sing for the whole world to hear it. We know and we declare it. Jesus is King. Say you believe it. Sing like you mean it. We know and we declare it. Jesus is King. Say. Yuk adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan kami sukacita dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami bisa melewati hari-hari kami dengan menyanyikan pujian kami Tuhan dan mendengarkan firman-Mu.
Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa roh tubuh kami, biarlah rohmu yang senantiasa memberikan sukacita. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka Bapa, berkati juga setiap kesehatan kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, biarlah rohmu yang senantiasa melingkupi hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan Bapa, biarlah rohmu yang bekerja di dalam aktivitas kami. Yuk adik-adik, kita menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera yang melingkupi setiap kehidupan adik-adik, orang tua kalian, dan setiap aktivitas adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday, guys!